Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, kembali lagi kita di channel Keadilan Studio. Materi kita pada video kali ini adalah berbicara tentang tabel. Tabel itu seperti apa? Mari kita bahas secara menarik mungkin, insyaallah. Apakah itu tabel? Kita harus paham dulu makna tabel dalam artian dalam coding nanti. Jadi tabel itu adalah penyajian informasi berupa data dalam format grid. Grid itu artinya semacam array gitu ya, array atau semacam kotak-kotak ya gitu. Kotak-kotak grid dan dia terbagi pada beberapa komponen nanti. Nah, ini yang akan kita bahas selama berbicara tentang tabel. Nah, format tabel itu disajikan biasanya digunakan dalam bentuk laporan-laporan biasanya, atau tampilan data sehingga data itu dapat difahami oleh banyak orang. Maka biasanya banyak menggunakan laporan keuangan misalnya, atau data pegawai, data jadwal, dan lain-lain. Nah, data-data ini disajikan dalam bentuk tabel. Contoh tabel itu seperti ini. Nah, ini dia contoh tabel sederhana. Ini menceritakan tentang sekelompok orang dengan alamat rumah, pekerjaan, dan umur. Nah, ini berupa identitas. Katakanlah ini dalam sebuah RT gitu. Nah, RT ini memiliki beberapa gang sehingga ada jalan. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang tinggal di sana disusun, nah, sehingga memunculkan sebuah tabel. Nah, ini juga digambarkan data-data pribadi yang ada di situ. Nah, perintah dalam bentuk HTML secara sederhananya itu terdiri dari elemen tabel. Nah, kita lihat nih elemen tabel. Kemudian elemen TR. TR ini adalah kepanjangan dari tabel row. Sedangkan elemen TD itu adalah merupakan tabel data atau cell. Jadi dalam Excel misalnya kita itu menyebutnya dengan cell. Cell itu kotak. Nah, kotak itulah yang kemudian di dalam kotak itu yang kemudian kita isi data-data yang akan kita inginkan. Secara struktur, data dasar sebuah tabel dapat kita lihat seperti ini. Nah, ini gambaran dari pembuatan tabel dalam coding. Maka ada elemen yang bernama tabel. Nah, ini dalam sebuah kawasan, katakan begitu, daerah. Nah, di dalam tag tabel ini akan kita isi dengan tag-tag yang lain. Yang tadi kita bahas adalah TR dan TD. Nah, ini dia. Jadi TR itu sebuah kotak lagi yang menggambarkan bahwa posisinya itu di bawah tabel. Karena di situ disebut dengan tabel row ya. Kemudian ada dua mungkin kita taruh di situ. Ada bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu tergantung kebutuhan kita. Nah, ini melambangkan row-nya gitu. Ya, berapa jumlah row yang kita gunakan. Jadi semakin banyak TR-nya, semakin banyak pula row yang kita buat. Nah, kemudian ada TD di dalamnya. TD itu berisi data. Nah, masing-masing misalnya tadi
nomor 1 Umar Jalan Singku, ya, umur 35 tahun misalnya. Sorry, kemudian kita lanjut. Ini Marjohan, ini mungkin 02 lah ya, nih ya, salah ketik juga. Ini adalah di dalam TR itu ada TD. Nah, TD, dan ini yang akan kemudian menjadi sebuah tabel yang sangat sederhana. Ini kita cobakan lah dulu ya, gimana cara membuat tabel sederhana. Oke, kita lanjut ke proses praktikumnya. Baik, kita akan melanjutkannya pada Visual Studio Code. Kita sudah buat sebuah file yang bernama struct.html, dan kita juga sudah siapkan struktur sederhana dari coding HTML, dan kemudian kita beri titel yang bernama tabel. Sesuai dengan teori yang kita bahas tadi, maka terlebih dahulu kita bikin tag tabel. Oke. Nah, kemudian yang ini kita enter saja. Ya, ini kita enter. Kita buat tag tabel. Selanjutnya kita akan meletakkan TR row. Ini juga kita enter. Jadi kita TR, kita hapus. Nah, di dalam TR itu kita buat TD. Nah, di sini letaknya TD itu sebagai data. Kita bisa buat 01 tadi, kemudian kita buat TD lagi, data, misalnya Marjohan sebagai nama, kemudian ada TD lagi, umur misalnya 35 tahun. Nah, kita buat seperti itu. Nah, kemudian kalau kita buat TR baru berarti row baru, berarti baris baru. Kemudian kita tulis dengan TD. Oke. Kemudian di TD itu kita buat 02. Oke. Kita enter. Ya. Ini kita enter juga. Dan ini. Kemudian ini kita kasih TD lagi, data, kemudian Umar misalnya, namanya Umar, umur, jadi misalnya 45 tahun. Nah, kita lihat ya, kita cobakan dulu step, kemudian kita masuk ke browsernya. Nah, terlihat tabelnya berbentuk seperti ini. Namanya programku HTML tabel, ini struktur file kita. Jadi namanya adalah struk HTML. Dan kita punya label yang bernama tabel atau titel. Nah, secara sederhana bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada kalau di Excel itu ada garisnya. Ini secara sederhana bentuknya seperti ini. Kita juga belum punya judul ya, judul tabelnya. Kita juga nggak punya kepala tabelnya. Nah, gimana membuatnya? Tapi secara sederhana tabel sudah kita buat seperti ini. Jadi grid itu ini batasnya, ini 1, ya, 2, 3, 4.
dan ini namanya nanti adalah kolom, sementara row itu baris. Nah, TR tadi itu letaknya di satu nih, ini satu, ini TR2. Nah, kalau kita tambahkan lagi TR, ya, kita tambahkan lagi, misalnya di sini tadi, ya. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita tambah lagi TR, berarti row baru nih. Nah, kemudian kita tambah dengan TD-nya dengan urutan nomor 3. Kemudian kita tutup TD-nya. Ini terhapus nih. Kita enter saja untuk dirapikan. Ya. Kita enter juga bagian sini. Ya, kemudian kita enter lagi, kemudian TD ini namanya Subhan, dan ini kemudian kita masuk lagi TD nya 40 tahun. Nah, seperti itu. Ini kita simpan lagi. Kita coba datangi halamannya, kita pencet F5. Nah, maka akan ada satu row lagi tambahannya, satu baris lagi tambahannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menambahkan satu TD lagi, misalnya. Ini kan kalau kita lihat nih TD-nya jumlahnya 3 dalam satu row, ini juga 3 dalam satu row. Ini juga 3 dalam satu row. Bagaimana kalau kita tambahkan saja di sini TD, ya? Ini kan bisa saja terjadi ya, misalnya hilang, misalnya. Hilang, kata-kata hilang saja lah. Kemudian kita coba simpan, kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, akan ada kolom tambahan, cuma yang sebelah sini kosong. Ya, kenapa kosong? Memang kita tidak isi datanya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana kalau seandainya terjadi di tengah jalan penambahan kolom gitu. Untuk sementara ini yang bisa kita bahas, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.